kelima. Halo semuanya, kembali lagi di gua Mas Vin. Di Sabtu sore yang cerah ini, gua udah lama nggak nyalain chopper gua. Mungkin adalah semingguan. Rencananya di sore ini gua mau jalan-jalan di daerah Kelapa Gading. Gua mau nemui temu gua yang lagi garap vario. Sebelum itu gua harus tutup garasi gua yang lumayan berantakan karena gua udah lama nggak ngurus. Oh iya, yang garapan gua janjiin mau benerin knalpot, mau gua garap setang, gua kayaknya masih belum bisa karena waktunya mepet dan teman-teman gua yang bisa garap itu lagi pada sibuk. Akhirnya gue putusin, gue jalan-jalan dulu. Udah lumayan seminggu nggak nyala. Bagus ya. Ya seperti biasa, gue terkendala mau nyalain motor tapi gue posisinya megang kamera. Ya mau nggak mau gue angkat dulu baru bisa jalan. Ya malum lah, masih YouTuber kecil, jadi gue harus usahakan apa yang ada sekarang ini. Gue langsung pelan-pelan keluar dari gapura ya, dari suaranya kan agak keras ya, jadi pelan-pelan aja lah. Cuaca bagus, jalan lumayan sepi, cocok banget lah. mayan. Ya, hari ini hari Sabtu ke Tanjung Priok lumayan sepi hari ini, lumayan lah untuk gua jalan-jalan sore. Pasti nikmat ini. Ini di daerah Cilincing, Jakarta Utara. Kalau hari kerja ini pasti macet ini. Cuaca cerah sekali hari ini. Kalau di Jakarta Utara ya jangan tanya, debunya udah pasti banyak. Gue masih kepikiran kira-kira gue bisa nggak ya moto camping pakai chopper di hari weekend gue. Tujuan gue sih udah ada, paling untuk uji coba sih daerah Bogor dulu. Dari episode 1 sampai episode ke sekarang gue masih nyicil-nyicil barangnya, dari tenda, alat masak, meja, kursi yang harus gue siapin benar-benar optimal. Lagi pula ini kan motor baru selesai di peremajaan, jadi gue harus benar-benar ngecek. Gue nggak mau pas perjalanan gue ada kendala-kendala yang sangat merugikan waktu gue dalam perjalanan. Kalau masih minor-minor masih oke lah, masih bisa gue pegang. Cuman setelah gue perbaiki tipis-tipis dari revisi-revisi yang gue pernah bikin di video episode 5, secara overall motor nyaman, posisi duduk juga enak karena menyesuaikan dengan tinggi badan gua dengan posisi duduk gua yang harusnya tepukan kaki dan pinggang itu gua harus benar-benar fleksibel. Jadi gua walaupun nggak ada shock belakangnya rigid, tapi gua masih tetap nyaman pakai ini. Cuman gua masih khawatir kira-kira kalau setangnya gua tinggiin apakah dapat merubah secara fisik keseluruhan apa enggak gitu. Cuman sementara pakai setang setinggi ini, dogboard lumayan enak.
info kalau temen gua habis menang ikut Pertamina Turbo kemarin. Gua pengen lihat-lihat. Udah lama juga sih nggak kesana, sekalian ketemu ngobrol-ngobrol sebentar daripada Sabtu gua yang cerah ini nggak ada kegiatan sama sekali. Mending kita keluar, kita kunjungi teman kita yang ada di sekeliling kita. Buat yang nanya, bang, kira-kira pakai Thunder mesinnya enak apa enggak? Kalau menurut gua mesinnya enak, gak ribet selagi kelistrikannya normal. Kalau masalah irit, jelas irit karena ini kan cc kecil ya, cc kecil, terus speed operan gigi sampai 5, jadi gua rasa cukup lah untuk cc kecil dengan ukuran motor gue yang kecil, yang slim begini. Overall sangat-sangat cukup lah. Walaupun kalau gue rasain ya tenaganya nggak terlalu over kayak mesin-mesin sebelah ataupun Scorpio, Mega Raptor yang lain, yang sangat cukup signifikan. Cuman gue merasa ini udah cukup karena rata-rata kecepatan gue kalau pakai chopper itu ya paling 60 70 lah, paling kencengnya 80 lah kalau benar-benar jalan sepi. Jadi yang gua khawatirkan itu bensin. Gua harus perlu kendaraan yang irit bensin. Nah, gua ketemu lah Chopper Thunder. Walaupun ya yang lu lihat ini karbonnya udah 28, tapi gua masih merasakan masih irit dan sangat nyaman untuk perjalanan gua yang lumayan ekstrem ini tanpa shock belakang istilahnya kan. Ya ini gua udah di daerah Kelapa Gading. Gua nggak nge-shoot videonya semua karena ada beberapa titik tadi yang macet. Tapi ada beberapa yang harus gua tanyain ke temen gua ini terkait motor gua. Jadi kemarin dan sampai sekarang pun ada beberapa kendala minor yang harusnya bisa diatasi, cuman karena motor gua masih peremajaan, gua masih belum bisa untuk melawan itu. Jadi perjalanan gua sampai ke sini gua ada kendala. Yang kemarin juga di episode 7 juga ada kendala. Saat motor gua jalan landai begitu ya kan, landai dan RPM-nya nggak naik dan nggak turun, itu rasanya kayak bensin tuh kayak lambat turunnya. Jadi seolah-olah bensin tuh kayak mau habis, tapi kalau di gaspol itu jalan gitu, nggak berebet atau gimana gitu. Makanya gue mau samperin temen gue dulu gimana kendalanya, kapan gue bisa benerin kendala minor ini supaya gue pede untuk kedepannya mau jalan jauh. Ya beberapa menit lagi gue udah mau sampai. Cuaca bener-bener bagus ya hari ini, nggak panas juga. Sorenya sangat enak sekali lah warnanya, sore-sore oranye gitu, cocok banget lah. Oke, gua udah sampai dan pas banget nih gua ketemu mau varionya. Oh, warnanya menyala. Ya beginilah penampakan chopper gua yang kalian lihat selama ini. Nggak ada perubahan, cuman perbaikan tipis-tipis aja. Ini varionya baru di Ryan, kayaknya spek gede nih. Dan ini ada garapan baru Mio. Motor
Juara anjir. Juara berapa nih? Kemarin kelima jadi Hah? Kok kelima? gua gantung gas itu Om. Oh. Kalau gua gaspol jadinya bisa di dish. Ya kalau dibilang hobi orang beda-beda ya. Dari motor aja udah kelihatan beda. Ada yang hobinya main motor metik begini, yang menyala-menyala gitu. Sedangkan gua senangnya yang chopper begini. Tapi kalau dia dari spekannya lumayan sih. Ini kayaknya radiator yang baru diisi sih. Karena kan baru hari ini selesai digarap mesinnya. Kalau menurut kalian semua, kira-kira gua harus tinggiin stang lagi nggak ya? Kalau dari looknya begini. Cuman kalau posisi gua jalan gua pakai enak. Cuman gua masih mikir keras nih, gua harus tinggiin lagi atau enggak. Ya untuk tali gasnya agak kurang rapi ya. Gue sengaja masang katalis di sini supaya suaranya itu nggak terlalu kaleng. Walaupun bahannya tebel, kayaknya gue harus tambah lagi satu pipa biar suaranya lebih bulat sedikit. Tadi pas gue jalan rantainya nyentuh ke bodi motor, kayaknya rantainya kendor. Cuman gue ada pernah lihat itu kayak adaptor atau stabilizer rantai lah, supaya motor gue itu pas jalan rantainya nggak nabrak-nabrak ke bodi motor gue. Cuman nanti gue cari dulu, gue masih belum dapat temen yang ngerti. Mungkin nanti gue nyari di marketplace atau di toko online di mana. Nanti gue telusuri sendiri aja. Gue masih belum tahu kapan mau bisa lanjutin ngerapiin motor gue. Cuman pas di sini gue lihat view-nya bagus, gue mau tag foto dulu beberapa buat disimpan di galeri, buat kenang-kenangan kalau garapannya udah jadi. Ini spotnya bagus nih, nanti gue pindahin dulu motornya di sini. Oke, mungkin sekian video gua kali ini. Terima kasih yang udah nonton sampai di sini. Mungkin akan ada video-video menarik serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar gua. Nanti bakalan gua baca dan gua jadikan saran masukan gua untuk video-video gua selanjutnya. Oke, terima kasih. Gua Mas Vin. See you, sampai ketemu di lain waktu dan episode seterusnya.